Salam, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar semua? Baik. Sehat kok? Sehat, Bu. Ya, semua sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, kalau sudah siap untuk belajar, Ibu kasih kesempatan untuk anak-anak 2 menit untuk membereskan. Yang tidak ada kepentingannya dengan pelajaran agama hari ini yang ada di atas meja boleh dibereskan mulai sekarang. Silakan. Sudah, Ibu. Udah Ibu. Ya, oke. Kalau sudah selesai, berarti semua sudah siap belajar. Jadi, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita, Ibu mengajak kita untuk sama-sama kita menyanyi lagu baca kitab suci. Semua tahu? Tahu, Bu. Ya, kita menyanyi ya. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, mari kita berdoa dan Ibu akan pimpin kita untuk kita berdoa. Segala puji syukur hormat ya Tuhan kami panjatkan kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena pada kesempatan hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk boleh bersama-sama memulai pelajaran agama. Karena itu Tuhan mari sertai dan memberkati semua anak-anak, mempersiapkan seluruh kehidupan mereka Tuhan, agar apa yang mereka pelajari boleh mereka pakai dalam setiap kehidupan mereka. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita akan absen dan semua hadir kok? Semua hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir. Oke, baik, kalau hadir Ibu absen. Ini kelas 7D. Iya, Ibu. Ya. Kita mulai. Abi Mahatama Manafe, Hadir, Ibu. Augusto Luferni. Augusto ada kok? Hadir, Ibu. Dede Praja Sabuna. Ada. Joanna Gracia Detan. Ada, Joanna ada. Ada. Marvel ada kok? Hadir. Ricky, Hadir, Ibu. Listi, Hadir, Bu. Raisa Landa. Raisa. Raisa ada kesondir. Ada Ibu. Yang terakhir Rizkita. Rizkita ada? Ada. Oke, kalau semua hadir, kita langsung saja mulai pelajaran kita. Semua sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Semua ada bawa buku modul? Bawa, Ya, Ibu. oke, kalau bawa semua buka di halaman 108 bab 13. Halaman 108 bab 13 itu tentang disiplin wujud ketaatan kepada firman Tuhan. Semua bawa Alkitab kok? Hadir Bawa. Kayak ini pelajaran agama, jadi semua harus bawa Alkitab. Karena kunci kita belajar agama itu yaitu Alkitab. Kalau kita tidak bawa Alkitab, bagaimana mungkin kita bisa mengerti dengan apa yang sudah mau kita pelajari. Oke, kalau semua sudah buka di halaman 108, kita mulai tentang bab 13 itu disiplin wujud ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, anak-anak semua perhatikan di halaman 109. Di situ yang pertama atau bagian A itu disiplin menurut ajaran Kristiani. Nah, disiplin menurut ajaran Kristiani itu yang pertama itu Alkitab sebagai firman Allah atau Alkitab itu adalah firman Allah. Artinya bahwa Alkitab itu menjadi patokan ketika kita belajar tentang firman Allah. Nah, di situ halaman 109 itu yang menjadi contoh kedisiplinan sebagai wujud ketaatan kepada firman Tuhan itu kita temukan contohnya di situ ada 2 tokoh. Yang pertama itu Tuhan Yesus dan yang kedua itu Rasul Paulus. Anak-anak bisa lihat di situ.
Ya anak-anak semua, yang kedua itu kenapa disebut bahwa Tuhan Yesus sebagai tokoh yang pertama dan Rasul Paulus sebagai tokoh yang kedua? Karena Tuhan kita Yesus itu dia Tuhan yang disiplin, dia taat. Kita lihat bukti ketaatan Tuhan Yesus itu yaitu dia mau taat ketika dia mengalami penderitaan, dia mau taat untuk menebus dosa-dosa manusia di atas kayu salib lewat kematiannya. Lalu kita lihat tokoh yang kedua Rasul Paulus itu di mana dia disebut sebagai tokoh ketaatan karena dia taat untuk menjalankan Tuhan punya perintah. Bagaimana Tuhan pakai dia secara luar biasa untuk menjalani itu perintah daripada Tuhan. Dia mendapatkan banyak-banyak jiwa yang mau bertobat dan berpaling kepada Tuhan Yesus. Jadi disiplin menurut ajaran Kristiani itu adalah wujud ketaatan yang di dalamnya itu mengandung janji atau komitmen. Jadi kalau kita berbicara tentang disiplin, berarti kita berbicara tentang bagaimana cara kita menepati janji atau komitmen yang kita buat. Kalau kita berjanji bahwa harus datang sekolah tepat waktu, tidak boleh terlambat, itu komitmen kita sebagai anak-anak dan juga sebagai guru. Maka kita harus tepati itu komitmen, tepati itu janji yang sudah kita buat, supaya kita disebut sebagai anak-anak yang disiplin dan taat terhadap firman Tuhan. Lalu kita lihat halaman 110 bagian B, yaitu hubungan disiplin dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Ada yang punya spidol kok? Ibu pinjam ya? Ada Ibu. Ya, kita lihat bagian B itu berbicara tentang hubungan disiplin dengan ketaatan dan firman Tuhan. Jadi, disiplin dan firman Tuhan itu dia punya hubungan. Ini ketaatan dan firman Tuhan itu dia punya hubungan. Yang pertama itu ketaatan. Ya, yang pertama itu ketaatan dan yang kedua itu firman Tuhan. Ya, di dua bagian ini mereka punya hubungan. Kenapa dikatakan bahwa mereka punya hubungan? Karena seseorang yang mau disiplin, dia harus taat terhadap firman Tuhan. Tidak bisa dikatakan bahwa dia tidak taat. Kalau dia mau disebut sebagai seseorang yang disiplin, maka dia harus taat melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau apa yang disebut sebagai firman Tuhan. Yang pertama, ada yang tahu kalau ketaatan terhadap firman Tuhan itu dia punya contoh? Ada yang tahu kok? Rajin apa? Baca Alkitab. Ya, rajin baca Alkitab. Selain rajin baca Alkitab, Berdoa. rajin berdoa. Selain rajin berdoa, Melakukan. Saling membantu, menolong. saling membantu, menolong. Ya, itu bagus. Itu jawabannya itu sangat bagus. Saling membantu, menolong. Jadi bukan saja kita taat kepada firman Tuhan melalui kita baca dan juga kita berdoa, tetapi yang terlebihnya kita harus melakukan. Itu yang paling penting. Karena ketika kita melakukan yang apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai firman Tuhan, maka otomatis kita telah disiplin terhadap firman Tuhan itu sendiri. Nah, di situ coba semua buka di Alkitab. Buka Alkitab di Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Ulangan pasal 6 Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Kalau sudah temukan, kita semua sama-sama baca. Bisa toh? Bisa Ibu. Oke. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Semua sudah dapat? Sudah Ibu. Oke, kalau sudah dapat kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu
dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, demikian firman Tuhan. Jadi itu yang dikatakan oleh Kitab Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-9. Kenapa Ibu ambil bacaan ini? Karena di situ ada perintah dan juga nasihat, ada ajaran. Itu Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Di situ perintah yang pertama itu diajarkan kepada anak-anak bahwa kasihilah Tuhan Allahmu, bukan hanya dengan segenap kekuatan, segenap hati, tetapi bahkan seluruh kehidupan kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Itu perintah yang pertama. Lalu ada juga perintah yang kedua atau ajaran yang kedua, itu kita temukan di ayatnya yang ke-7, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 bilang, apa yang telah kuperintahkan kepadamu haruslah engkau memperhatikan itu. Dan ayat yang ke-7 mengatakan bahwa engkau harus berulang-ulang kali mengajarkan itu apabila engkau duduk, apabila engkau berjalan, apabila engkau sedang berlari, bangun, ataupun dimanapun, engkau harus berulang-ulang kali mengajarkan ini. Ini penting. Jadi mengajarkan tentang firman Allah ini bukan hanya satu kali lalu kita berhenti, tidak. Tetapi mengajarkan itu harus berulang-ulang kali sesuai dengan Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Supaya apa? Sekalipun biar anak-anak bosan, harus ajar ulang-ulang supaya mereka itu taruh di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka, dan juga mereka melakukan itu. Supaya mereka mencapai ketaatan atau disiplin sebagai ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, mungkin sampai di sini ada yang belum paham, yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada Ibu lanjut. Semua paham toh? Paham. Artinya jadi kalau mungkin di rumah ada orang tua yang mungkin ajar bilang, kamu sudah boleh harus keluar rumah sampai tengah malam, kamu harus rajin berdoa, ke gereja, ke sekolah minggu. Jangan anggap itu sebagai suatu beban, tetapi anggaplah itu sebagai satu ajaran untuk membangun kehidupan kamu di masa depan. Jadi jangan katakan bahwa orang tua suka mengatur dan lain sebagainya, tidak. Tetapi itu cara orang tua untuk mendidik, mengajarkan kepada kalian sesuatu yang baik. Kita lanjut di halaman 100. Masih di halaman 110 tentang bagian C itu manfaat disiplin bagi remaja. Jadi anak-anak boleh lihat di situ. Bagian C itu manfaat disiplin. Manfaat disiplin bagi kehidupan remaja itu ada 3. Yang pertama itu manfaat disiplin bagi kehidupan rohani. Lalu yang kedua itu manfaat disiplin bagi sesama, dan yang ketiga manfaat disiplin bagi diri sendiri. Kenapa di situ dikatakan 3 manfaat? Kita lihat, manfaat disiplin bagi kehidupan rohani itu dia bertujuan supaya memupuk rasa cinta kita kepada Tuhan, atau memupuk rasa kita mengasihi kepada saudara, sesama, dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat dari contoh kita hidup saling mengasihi, kita membantu ketika teman kita susah, kita menolong orang lain ketika mereka sedang membutuhkan. Lalu yang kedua, manfaat disiplin bagi sesama itu kita peduli, kita peka, kita turut merasakan apa yang mereka rasakan. Jangan ketika teman kalian sedang susah, kalian tertawa, atau ketika teman kalian sedang bersenang, kalian bersusah hati. Tetapi kalian harus peduli, peka, dan kalian juga harus turut merasakan apa yang mereka rasakan. Lalu manfaatnya yang terakhir itu disiplin, memiliki manfaat terhadap diri kita sendiri. Jadi ketika kita hidup disiplin bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita punya diri. Misalnya kita disiplin datang ke sekolah tepat waktu, kita disiplin kerja tugas tepat waktu, itu manfaatnya untuk diri kita sendiri supaya kedepannya
kita memiliki masa depan yang baik. Kita memiliki masa depan yang baik sebagai anak-anak Kristen. Ya, di akhir dari pembelajaran kita hari ini, Ibu mau memberikan motivasi untuk anak-anak. Yang pertama itu, karena kita belajar tentang ketaatan terhadap firman Tuhan, maka yang pertama yang harus anak-anak lakukan yaitu taat dan dengar terhadap orang tua. Kenapa Ibu katakan demikian? Karena orang tua di dunia itu sebagai Tuhan Allah kedua. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan secara kebetulan, tetapi itu karena kasih dan penyertaan Tuhan atau karena Tuhan memiliki rencana. Jadi kita tidak bisa memilih di keluarga mana kita harus dilahirkan. Seburuk apapun keluarga kita, seberapa mereka tidak mampu, tetapi mereka akan melakukan yang terbaik karena mereka mengasihi kita. Ya, jadi ini saja pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang tidak mengerti, Ibu memberi kesempatan untuk anak-anak untuk bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Pas Ibu. Tidak, Ibu. Oke, kalau memang tidak ada, sampai di sini pembelajaran kita dan Ibu akan memberikan anak-anak tugas itu di halaman 112. Itu di situ anak-anak bisa tuliskan refleksi anak-anak tentang manfaat disiplin pribadi dalam membaca dan dalam berdoa dan juga membaca Alkitab. Di situ misalnya tuh ada kolom nomor 1 itu doa, lalu dia pemanfaat dari anak-anak disiplin berdoa itu apa? Lalu membaca Alkitab itu dia pemanfaat dari membaca Alkitab itu apa? Jadi tugas ini akan dikumpulkan minggu depan dan ini